Jangan di-skip ya, beneran jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, tolong jangan berhenti di tengah video ini, jangan buru-buru ambil kesimpulan, jangan mudah percaya potongan kabar di grup WhatsApp atau judul video yang sengaja dipelintir. Karena yang akan kita obrolin hari ini bukan sekadar isu ringan, bukan gosip, bukan janji kosong, kita ngobrol soal hak. Hak gaji ASN, hak PPPK, hak TNI dan Polri, hak para hakim. Dan yang bikin dada banyak orang sesak akhir-akhir ini, hak rapel pensiunan 2026. Banyak cerita beredar. Ada yang bilang cair diam-diam, ada yang bilang dibatalkan, ada yang takut ini cuma manuver politik belaka. Tapi satu pertanyaan utama yang harus Bapak dan Ibu pegang. Sebenarnya di mana posisi negara sekarang? Dengar sampai habis, jangan loncat-loncat. Di akhir bagian pertama ini Bapak dan Ibu bakal paham satu hal penting yang jarang dijelaskan tuntas. Negara bukan sedang mundur, negara sedang menata. Dengarkan baik-baik. Dalam beberapa waktu terakhir, pembicaraan soal kenaikan gaji ASN, PPPK, TNI, Polri, Hakim, dan pensiunan kembali naik bukan tanpa alasan. Pemerintah terang-terangan bilang, peningkatan kesejahteraan aparatur negara dan pensiunan bukan kebijakan dadakan, bukan keputusan emosional, dan bukan pula tekanan politik sesaat. Ini bagian dari agenda besar penataan negara yang dampaknya terasa bertahun-tahun ke depan. Jumlah penerima kebijakan ini tidak kecil, totalnya sekitar 9,4 juta orang. Bukan main, ini bukan angka remeh. Ini melibatkan jutaan keluarga, jutaan dapur yang ngebutuhin kepastian. Makanya wajar kalau negara nggak bisa gegabah, setiap keputusan tentang gaji dan pensiun mesti mempertimbangkan stabilitas fiskal, keadilan sosial, dan keberlanjutan sistem pensiun nasional. Presiden menegaskan satu hal yang wajib Bapak dan Ibu dengar dengan jernih. Kenaikan gaji bukan untuk memanjakan. Kenaikan gaji adalah untuk melindungi martabat pengabdian. Di tengah inflasi, kenaikan harga kebutuhan pokok, dan biaya hidup yang terus melambung, negara nggak boleh nutup mata. Aparatur negara dan pensiunan itu bukan angka di lembar APBN. Mereka manusia yang udah mengabdi, bekerja, menjaga jalan negara ini tetap berputar. Lebih baik uang negara dipakai untuk memperkuat kesejahteraan mereka ketimbang bocor gara-gara korupsi, pemborosan, atau kebijakan yang salah sasaran. Ini bukan retorika, ini sikap, dan sikap ini jadi dasar kebijakan yang lagi berjalan sekarang. Sekarang, apa aja yang udah jelas dari pemerintah? Ini bagian yang sering dipotong-potong dan disebarkan setengah-seengah. Pemerintah udah nyampaikan beberapa poin kunci. Pertama, gaji ASN direncanakan naik. Kedua, pensiunan direncanakan naik sampai 12%. Kebijakan ini nggak berdiri di udara, masuk dalam kerangka APBN dan dibahas bersama DPR. Dasarnya jelas, inflasi, daya beli, dan keadilan antar wilayah. Pemerintah juga tegas bilang Indonesia nggak boleh dilihat cuma dari Jakarta. Bayangkan ASN, TNI, dan Polri yang kerja di Papua, NTT, perbatasan, atau daerah terpencil, beban kerja berat, biaya hidup tinggi, tapi gaji lama stagnan. Dalam konteks itu, kenaikan gaji bukan kemewahan, itu kebutuhan. Bahkan bisa dibilang terlambat kalau dibanding era sebelumnya yang sering ada penyesuaian 2 digit. Nah, sekarang masuk ke topik yang paling bikin gelisah, rapel gaji pensiunan 2026. Fakta yang perlu Bapak dan Ibu tahu, banyak kabar simpang siur. Ada yang bilang rapel udah cair, ada yang bilang dibatalkan, ada yang bilang cuman untuk golongan tertentu, ada pula yang bilang ditunda tanpa kejelasan, semuanya beredar tanpa konteks dan akhirnya bikin panik yang nggak perlu. Padahal belanja pensiun itu masuk kategori belanja wajib di APBN. Artinya, gampangnya belanja ini nggak bisa dihapus seenaknya, nggak bisa dibatalkan tanpa dasar hukum, dan nggak bisa dipermainkan karena isu sesaat, negara nggak bekerja kayak gitu. Jadi jangan samakan pembatalan dengan proses administratif. Yang terjadi sekarang bukan pembatalan, yang terjadi adalah proses administratif dan verifikasi bertahap. Bedanya besar tapi sering disamakan. Lalu muncul pertanyaan klasik, kenapa nggak cair serentak? Kenapa tetangga udah cair sementara rekening saya belum? Kenapa teman satu angkatan dapat duluan, sementara saya masih nunggu? Jawabannya sederhana, tapi penting. Jumlah pensiunan jutaan, data tersebar di banyak tempat, terutama di PT Taspen dan PT Asabri. Setiap rupiah yang dicairkan harus tepat kepada orang yang tepat, jumlah yang tepat, dan rekening yang tepat. Satu kesalahan kecil bisa berujung masalah hukum, temuan audit, atau persoalan serius bagi negara. Karena itu pencairan dilakukan bertahap, bukan karena negara ragu atau kehabisan uang, tapi karena negara berhati-hati
Ingat, akhir Januari 2026 ditetapkan sebagai awal fase pencairan. Perhatikan kata-katanya, awal fase bukan tanggal cair massal serentak. Ini perbedaan besar, tapi sering dihilangkan oleh konten yang cuma ngejar sensasi. Kita juga perlu jujur satu hal, dana pensiun ASN, TNI, dan Polri itu bukan semata-mata beban APBN. Setiap bulan gaji ASN, TNI, dan Polri dipotong untuk iuran pensiun. Itu artinya dana ini adalah dana bersama, dana amanah yang mesti dikelola hati-hati. Makanya PT Taspen dan PT Asabri jadi krusial. DPR juga menyoroti pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan pengelolaan Taspen dan Asabri. Pembahasan lagi jalan bukan buat menghilangkan hak, tapi justru biar dana pensiun jadi lebih aman, lebih sehat, dan lebih produktif di jangka panjang. Saya ulangi, rapel ini bukan hadiah, bukan belas kasihan, bukan janji politik, ini hak. Kalau hari ini belum masuk rekening, bukan berarti hilang. Kalau orang lain cair lebih dulu, bukan berarti pilih kasih, itu soal urutan sistem. Yang paling penting, anggaran ada, dasar hukum ada, proses berjalan, dan negara nggak kabur. Negara lagi menata supaya sistem ini kuat untuk jangka panjang. Tetap tenang, jaga kesehatan, jaga martabat, hak bapak dan ibu nggak dihapus, nggak dibatalkan, nggak dilupakan. Sebelum kita lanjut, satu lagi, jangan geser, jangan berhenti. Bagian kedua ini justru bakal nentuin cara pandang bapak dan ibu. Disinilah orang banyak sadar bahwa yang bikin gelisah itu bukan fakta, tapi informasi yang dipotong setengah. Di bagian pertama kita sepakat, hak ada, anggaran ada, dasar hukum ada, negara nggak lari. Tapi sekarang masuk ke hal yang lebih teknis dan konkret. Kapan giliran saya? Apa yang bikin cepat atau lambat? Kenapa ada yang udah cair, sementara yang lain nggak? Apa yang bisa dilakukan supaya hak nggak tersendat? Santai ya, kita bahas pelan-pelan tanpa emosi, tanpa asumsi, tanpa narasi yang bikin takut. Dalam setiap kebijakan besar selalu ada dua lapisan yang jalan bersamaan. Lapisan pertama itu keputusan politik dan kebijakan fiskal. Lapisan kedua itu pelaksanaan administratif dan teknis di lapangan. Banyak orang cuma dengar lapisan pertama tapi lupa lapisan kedua yang nentuin kapan uang benar-benar masuk rekening. Ketika pemerintah dan DPR sepakat soal kenaikan gaji dan pensiun termasuk rapel, pintu kebijakan udah kebuka. Tapi setelah pintu itu kebuka, masih ada lorong panjang yang mesti dilalui sebelum sampai ke rekening masing-masing penerima. Lorong ini yang sering nggak dijelasin jujur. Sekarang soal timeline, karena ini yang paling sering disalahpahami. Pemerintah udah tetapkan akhir Januari 2026 sebagai awal fase pencairan. Sekali lagi, bukan tanggal cair serentak. Artinya sejak titik itu proses pembayaran boleh berjalan sesuai kesiapan data dan administrasi. Dari sana bakal ada yang masuk lebih dulu, ada yang menyusul, ada yang mesti nunggu lebih lama. Kenapa nggak bisa selesai satu hari? Karena sistem pensiun Indonesia nggak cuma ada di satu meja. Data pensiunan tersebar di berbagai instansi, wilayah, riwayat kerja, dan status keluarga. Ada pensiunan yang data lengkap dan bersih, ada yang perlu verifikasi ulang, ada yang rekeningnya aktif dan valid, ada yang harus update data. Perbedaan satu huruf di nama, rekening yang enggak aktif, perubahan ahli waris yang belum tercatat, atau data pensiun lama yang belum sinkron, semua ini bisa nahan proses. Ini bukan karangan, ini fakta teknis yang sering terjadi. Disinilah peran PT Taspen dan PT Asabri jadi sangat krusial. Mereka bukan sekadar lembaga pembayaran. Mereka penjaga data, penjaga akurasi, dan penjaga legalitas. Setiap pencairan harus bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, keuangan, dan audit negara, termasuk ketika nanti diperiksa oleh BPK. Makanya pencairan dilakukan bertahap, bukan buat memperlambat, tapi untuk mengamankan hak supaya nanti nggak muncul masalah. Pertanyaan emosional yang sering muncul. Kalau memang hak, kenapa nggak dipercepat aja? Percepat tanpa verifikasi sama aja buka pintu masalah. Negara pernah belajar dari pengalaman pahit, pembayaran tergesa-gesa berujung temuan, kesalahan, bahkan potensi pidana. Sekarang negara milih jalan yang lebih lambat tapi aman daripada cepat tapi berisiko. Ini bukan soal nggak percaya sama pensiunan, ini soal tanggung jawab negara ngelola uang publik. Siapa yang biasanya cair lebih dulu dan kenapa? Biasanya tahap awal cair ke pensiunan yang datanya paling sederhana dan paling lengkap. Misalnya pensiunan status tunggal, tanpa perubahan ahli waris, tanpa riwayat pindah instansi, dengan rekening aktif yang udah lama, terverifikasi. Ini bukan keistimewaan, ini teknis. Pensiunan dengan riwayat kompleks pasti akan cair juga,
tapi butuh verifikasi tambahan. Disinilah sering muncul rasa nggak adil, padahal yang terjadi bukan diskriminasi, melainkan urutan kerja sistem. Mari luruskan kesalahpahaman besar, rapel bukan uang baru yang digali dari tanah. Rapel adalah selisih hak yang udah dihitung berdasarkan kebijakan kenaikan. Uangnya udah dialokasikan. Yang lagi dikerjakan sekarang adalah memastikan selisih itu sampai ke orang yang tepat dengan jumlah yang tepat. Soal isu pembatalan, nggak ada pernyataan resmi pemerintah yang bilang rapel dibatalkan. Yang ada penjelasan tentang penyesuaian waktu, mekanisme, dan verifikasi. Sayangnya kata penyesuaian sering dipelintir jadi pembatalan. Bapak dan Ibu harus bedain antara ditunda secara teknis dan dibatalkan secara kebijakan. Dua hal itu beda jauh. Ditunda berarti tetap jalan, dibatalkan berarti dihentikan. Yang terjadi sekarang adalah penundaan teknis, bukan pembatalan. Sekarang masuk ke isu keberlanjutan sistem pensiun. Pemerintah nggak cuma mikir soal 2026, tapi juga 2030-2040 ke depan. Sistem pensiun yang kuat nggak bisa dibangun dengan keputusan emosional. Harus ada keseimbangan antara memenuhi hak hari ini dan menjaga kemampuan bayar di masa depan. Makanya DPR dan pemerintah bahas tata kelola dana pensiun, termasuk peran Taspen dan Asabri. Tujuannya bukan mengurangi hak, tapi memastikan dana nggak jebol, nggak disalahgunakan, dan nggak habis sebelum waktunya. Inilah titik di mana banyak orang salah paham. Ketika negara benahi sistem, ada yang kira negara lagi cari alasan buat nunda. Padahal sebaliknya, negara lagi mengamankan supaya hak ini terus terjamin, bukan cuma cair sekali lalu hilang. Jadi, apa yang bisa Bapak dan Ibu lakukan? Pertama, pastikan data pribadi Bapak dan Ibu valid dan up to date. Nama, nomor rekening, status keluarga, dokumen pendukung. Kalau ada perubahan, laporkan segera lewat kanal resmi Taspen atau Asabri. Kedua, jangan gampang terpancing info yang enggak jelas sumbernya. Jangan bandingin diri sama orang lain tanpa tahu kondisi datanya. Ketiga, pahami bahwa proses bertahap bukan tanda bahaya. Justru tanda sistem lagi bekerja. Saya ngerti kegelisahan itu wajar. Menunggu hak yang menyangkut kebutuhan hidup itu nggak gampang. Tapi kegelisahan makin berat kalau dipupuk oleh informasi nggak utuh. Pegang satu prinsip, negara nggak menghapus hak. Negara nggak membatalkan hak. Negara nggak melupakan pensiunan. Di bagian ketiga nanti kita bakal bahas lebih dalam soal potensi pencairan lanjutan. Skenario paling realistis bagaimana baca tanda resmi, biar Bapak dan Ibu nggak lagi terombang-ambing sama isu. Bagian itu penting banget karena di sanalah Bapak dan Ibu tahu apa yang wajar ditunggu dan apa yang patut dipertanyakan. Kalau Bapak dan Ibu masih ikut sampai bagian ketiga, itu tanda Bapak dan Ibu nggak mau dibohongi oleh potongan info. Bapak dan Ibu pengen paham keadaan sesungguhnya. Di bagian ketiga nanti gambaran besarnya bakal kelihatan utuh. Kita bakal ngobrol bukan cuma soal hari ini, tapi soal arah tanda resmi yang mesti dicari, dan gimana baca langkah negara dengan tenang dan bermartabat. Sekali lagi jangan berhenti di tengah, karena kalau berhenti sekarang Bapak dan Ibu cuma bawa pulang setengah pemahaman, dan setengah pemahaman itu yang bikin banyak orang capek mental, curiga tanpa dasar, dan takut tanpa alasan jelas. Sekarang kita mulai dengan satu pertanyaan besar yang sering muncul tapi jarang dijawab jujur. Kalau memang hak ini aman, kenapa negara nggak bilang lebih keras dan tegas? Kenapa dibiarkan simpang siur? Jawabannya sederhana tapi mungkin nggak enak didengar. Negara bekerja dengan dokumen, regulasi, dan mekanisme resmi, bukan dengan klarifikasi tiap kali ada isu viral. Negara nggak bisa setiap hari bantah isu yang satu persatu muncul di medsos. Negara bergerak sesuai hukum, anggaran, dan sistem. Kejelasan negara biasanya hadir dalam bentuk regulasi, surat edaran, notulensi rapat, dan tahapan anggaran. Bentuknya nggak selalu heboh, tapi konsisten. Jadi, tanda resmi apa yang harus dicari supaya Bapak dan Ibu nggak gampang terombang-ambing? Pertama, anggaran tetap dicantumkan dan nggak dicoret dalam pembahasan APBN. Selama pos belanja pensiun tetap ada, itu tanda kuat negara nggak mundur. Kedua, proses administratif tetap jalan, Taspen dan Asabri masih buka sistem, verifikasi tetap dilakukan. Kalau dibatalkan, mestinya semua proses dihentikan, tapi faktanya proses masih jalan, walau bertahap. Ketiga, bahasa resmi pemerintah. Perhatikan kata-kata yang dipakai. Pemerintah selalu bilang penyesuaian tahapan dan verifikasi, bukan pembatalan. Pilihan kata itu bukan kebetulan, itu punya makna hukum. Sekarang kita bicara skenario paling realistis.
Bukan skenario ngeresahkan, bukan juga janji berlebihan. Skenario yang masuk akal, pencairan rapel jalan bertahap sepanjang 2026, ngikut kesiapan data masing-masing penerima. Artinya sebagian masuk lebih awal, sebagian menyusul di tengah tahun, sebagian lagi mungkin di fase akhir, semua tetap dalam kerangka hak yang sama. Mungkin nggak enak buat yang nunggu cair serentak, tapi ini skenario paling jujur dan paling aman, lebih baik pasti dan benar daripada cepat tapi bermasalah. Luruskan satu lagi, rapel bukan solusi tunggal untuk semua beban hidup. Rapel itu pengakuan atas selisih hak, penting, tapi bukan satu-satunya penopang. Negara juga ngomong soal kenaikan pensiun ke depan, bukan cuma rapel masa lalu. Disinilah perubahan besar. Dulu pensiunan sering dipandang beban, sekarang pensiunan dipandang bagian dari sistem yang harus dijaga martabatnya. Ini perubahan paradigma besar, tapi perubahan paradigma selalu butuh proses transisi, dan transisi nggak pernah nyaman untuk semua orang. Ada yang sabar, ada yang resah, ada yang tenang, ada yang marah, tapi sejarah nunjukin sistem yang kuat nggak dibangun tergesa-gesa. Saya minta Bapak dan Ibu dengar ini serius. Yang paling bahaya bukan keterlambatan teknis, tapi kepanikan kolektif yang dibangun oleh info palsu. Kepanikan bikin orang salah langkah bikin hak tersendat. Contohnya banyak, pensiunan bolak-balik ke kantor dengan emosi, padahal yang dibutuhin cuma pembaruan data. Ada yang nutup rekening lama tanpa koordinasi, padahal rekening itu masih tercatat. Ada yang percaya kabar rapel dibatalkan lalu nyerah sebelum waktunya. Semua itu bukan karena hak hilang, tapi karena informasi salah. Sekali lagi saya tegaskan, negara nggak main-main dengan pensiunan. Negara lagi memperbaiki fondasi supaya sistem nggak runtuh di masa depan. Kalau hari ini terasa lambat, itu karena negara nggak mau ulangi kesalahan lama. Mari kita bicara soal martabat. Ini jarang dibahas, tapi penting. Martabat bukan cuma soal angka uang. Martabat soal gimana negara memperlakukan orang yang udah mengabdi. Dalam konteks ini, negara milih jalan mungkin nggak populer, tapi bertanggung jawab. Nggak ngasih janji manis, nggak obral tanggal palsu, tapi bekerja dalam senyap dan bertahap. Ingat kalimat ini baik-baik. Hak yang dijaga dengan sistem mungkin datang lebih lambat, tapi pasti datang. Sementara, hak yang dijanjikan dengan teriakan seringkali hilang tanpa jejak. Kalau hari ini Bapak dan Ibu lelah nunggu, itu wajar. Kalau cemas, itu manusiawi. Tapi jangan biarkan rasa itu jadi celah buat info palsu masuk dan bikin masalah lebih besar. Tulisan ini berdasarkan naskah yang Bapak dan Ibu kirim, saya susun ulang dengan bahasa yang lebih santai dan bahasa sehari-hari agar pas untuk voice over. Bagian akhir naskah asli tampak terpotong pada kata terakhir. Saya menutup narasi ini dengan penegasan yang konsisten. Tetap cek kanal resmi, perbarui data bila perlu, dan jaga ketenangan. Hak Bapak dan Ibu terjamin selama proses berjalan sesuai aturan.